Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, ada dua hal yang kerap menjadi persoalan bagi perempuan muslimat saat menghadapi pernikahan. Apakah pernikahannya menggunakan hijab atau gaya tradisional? Di satu sisi, keinginan memakai busana tradisional seringkali mengemuka, seperti busana paes ageng, aes gede, suntiang, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, hijab yang menutup kepala menghalangi penampilan dan keindahan tata rambut busana adat. Itu sebabnya tidak jarang ada yang justru rela membuka hijab sehari demi dandanan tradisional. Tentu sangat disayangkan bila hijab yang biasa dipakai sehari-hari harus dilepas demi sebuah sasakan rambut yang bertahan hanya sehari. Namun untuk mengatasi masalah ini, para perias sudah menemukan teknik riasan busana tradisional pengantin Nusantara dengan tetap mempertahankan hijab yang dipakai pengantin muslimah. Tak perlu khawatir auratnya akan kelihatan. Pada saat ini sudah banyak pengantin muslimah yang dirias dengan gaya tradisional, namun tetap berhijab dengan tujuan untuk mempertahankan tradisi dan dalam waktu yang sama tidak melanggar aturan syariat agama. Masalahnya, apakah riasan pengantin dengan mengenakan penutup kepala tapi desainnya mirip dengan rambut sehingga sepintas seolah tak berhijab? Apakah busana semacam ini dibenarkan dalam aturan syariat agama? Bila memang benar-benar sudah menutupi aurat, yaitu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, atau ditambah lagi dengan sebagian lengan, maka dilihat dari sudut ini sudah sesuai dengan aturan syariat agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, dijelaskan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Terkait dengan ini, Aisyah pernah menuturkan, suatu ketika Asma binti Abu Bakar pernah masuk ke rumah Nabi SAW dengan berpakaian tipis. Kemudian Nabi memalingkan mukanya sambil berkata, "Hai Asma, sesungguhnya perempuan apabila sudah datang waktu haidnya, sudah balik, tidak patut ditampakkan badannya, kecuali ini dan ini," sambil menunjuk muka dan dua tapak tangannya. Akan tetapi, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, Qatadah dan beberapa orang lain pernah menyatakan bahwa gelang juga termasuk perhiasan yang biasa terlihat dari perempuan yang tersebut dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Janganlah orang-orang perempuan menampakkan perhiasannya, melainkan apa yang biasa terlihat darinya. Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Tempat gelang yang disebut dalam hadis ini yaitu sebagian lengan, termasuk yang dikecualikan. Lalu yang dikecualikan dan boleh terlihat di bagian gelang itu apa batasannya? Ada ulama yang mengatakan bahwa batasannya antara tempat gelang itu sampai siku. Tapi batas ini masih diperselisihkan ulama. Perlu diperhatikan busana muslimah memiliki dua unsur. Pertama, tidak memperlihatkan. Maksudnya tidak memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi karena bahannya kurang atau cukup tetapi tipis sehingga transparan. Unsur kedua tidak menggambarkan, artinya bentuk tubuhnya tampak karena terlalu ketat. Unsur kedua inilah yang menjadi masalah pada beberapa jenis pakaian pengantin tradisional, terutama yang berbasis kebaya, karena biasanya mengeksplor bentuk tubuh seperti bagian dada, tangan, dan pinggang. Oleh karena itu, sang pengantin perlu berhati-hati dalam memilih jenis pakaian yang akan digunakan. Sementara pihak perancang juga harus berusaha sebisa mungkin untuk memodifikasi jenis pakaian itu agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tradisi merias pengantin putri sebenarnya sudah ada pada masa Nabi SAW. Hal ini seperti terlihat dalam penuturan Asma binti Yazid bin Sakan radhiyallahu anha yang pernah merias Aisyah radhiyallahu anha. Asma menuturkan, "Aku merias Aisyah untuk Rasulullah SAW. Aku mendatanginya, kemudian memanggil Rasulullah agar datang menghampiri Aisyah. Beliau pun datang dan duduk di sampingnya. Setelah itu didatangkan segelas besar susu. Rasulullah SAW meminumnya, lalu memberikan susu itu kepada Aisyah. Aisyah terlihat menunduk malu. Saya lalu berkata kepada Aisyah,
terimalah susu itu dari tangan Nabi SAW. Aisyah menerima susu itu dan meminumnya sedikit. Nabi SAW lalu bersabda kepadanya, berilah temanmu itu. Hadis riwayat Ahmad. Riwayat ini mengisyaratkan bahwa Aisyah dirias secantik-cantiknya untuk menyambut sang kekasih yang telah halal bersanding di sampingnya. Berbeda dengan kebiasaan yang lazim dilakukan masyarakat Islam pada zaman sekarang. Pengantin wanita khususnya dihias secantik-cantiknya pada saat resepsi. Lalu apakah praktek ini juga dibenarkan dalam syariat? Pengantin putri yang sedang duduk di atas pelaminan berarti sedang berada di tempat umum dalam keadaan berdandan, meskipun auratnya tertutup. Sementara perempuan berhijab yang keluar di rumah dalam keadaan berdandan atau memakai parfum memiliki ketentuannya sendiri dalam syariat. Namun tidak ada seorang pun dari para ulama yang menyatakan praktek ini haram secara mutlak. Dalam kitab Sunan Tirmizi ada bab yang berjudul kemakruhan keluarnya perempuan dengan memakai wewangian, lalu tercantum hadis Nabi SAW. Setiap mata melakukan zina, dan perempuan jika ia memakai wewangian kemudian lewat di suatu majelis, maka ia begini dan begini, yakni seolah telah berzina. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa susunan kitab Imam Tirmizi ini menjelaskan bahwa praktek semacam ini hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Pendapat Imam Tirmizi dalam hal ini didukung oleh Ibnu Hibban, Hakim, Nasa'i, dan Baihaqi. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa ia berkata, kami istri-istri Nabi pernah pergi bersama Nabi ke Mekah, dan kita melumuri wajah dengan minyak kasturi untuk ihram. Jika salah seorang dari kami berkeringat, air keringatnya mengalir di wajahnya, membentuk kuratan-kuratan, sementara Nabi tidak mencegah. Namun demikian, perbuatan ini tetap bisa haram bila tujuannya untuk menarik perhatian laki-laki lain atau dandanannya melebihi batas kewajaran, seperti bahan baju dengan warna kulit, sehingga menarik perhatian para undangan, terutama kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan terkait dengan merias pengantin putri muslimah. Ada beberapa praktek yang dilarang agama dalam berias, seperti mencukur bulu alis, menyambung bulu mata dengan bulu mata palsu berbahan rambut manusia, atau memasang sanggul berbahan rambut manusia. Jika praktek semacam ini tidak dilakukan dalam merias pengantin, maka riasan pengantin itu tidak masalah dalam aturan syariat. Tekad para pengantin wanita untuk mengenakan pakaian tradisional yang dipadu dengan hijab syar'i tentunya patut diapresiasi dan didukung. Kalaupun masih ada kekurangan di sana-sini, semoga diampuni oleh Allah dan diperbaiki di kemudian hari. Jika niatnya benar-benar tulus untuk mematuhi perintah agama, insya Allah akan mendapatkan pahala meskipun belum sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Pemirsa Khazanah, beralih ke masalah lain. Ada sholat sunnah yang sangat istimewa dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW selama hidupnya. Sholat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya 2 rakaat sebelum subuh sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Aisyah juga menuturkan, Nabi SAW tidak pernah memperhatikan sholat-sholat sunnah melebihi perhatiannya terhadap 2 rakaat fajar. Muttafaqun alaih. Begitu istimewanya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, bahkan di saat dalam kondisi darurat sekalipun, Nabi tetap melaksanakannya. Rasulullah SAW pernah kesiangan melaksanakan sholat subuh dalam satu perjalanan. Beliau bangun saat matahari sudah terbit. Lalu beliau wudhu dan sholat fajar 2 rakaat yang diikuti oleh para sahabat. Kemudian beliau menyuruh Bilal mengumandangkan iqamah dan beliau sholat subuh bersama mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Syekh Al-Albani. Demikian luar biasanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memaknai lebih baik dari dunia, yaitu dari kenikmatannya. Lalu kapan waktu pelaksanaan 2 rakaat sebelum subuh yang begitu istimewa ini? Apakah sebelum masuk waktu subuh atau setelahnya? Sebagian orang ada yang memahami 2 rakaat fajar itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, yakni sebelum azan subuh. Ini pemahaman yang tidak benar. 2 rakaat fajar adalah nama lain dari sholat sunnah ratibah, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu subuh. Sholat ini dikerjakan sebelum sholat subuh. Sebagian masyarakat kita menyebutnya qobliyah subuh. Pelaksanaannya dilakukan setelah seseorang berwudu dan sudah yakin masuk waktu subuh, atau setelah muazin mengumandangkan azan subuh. Ia berdiri sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Maka siapa yang mengerjakannya sebelum masuk waktu subuh, ia tidak mendapatkan keutamaan 2 rakaat fajar. Ia hanya mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak, karena waktu itu adalah waktu bebas untuk sholat. Inilah yang difatwakan oleh ulama kontemporer, bahwa sholat 2 rakaat fajar yang dikerjakan sebelum subuh tidak sah, tidak terhitung sebagai sholat sunnah rawatib. Sholat tersebut menjadi sholat sunnah mutlak, ia diberi pahala sholat nafilah saja. Fakta karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sekalipun dalam keadaan darurat, maka ulama menegaskan hukum sholat sunnah ini termasuk sholat sunnah muakkadah, atau sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Jika begitu penting dan istimewanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lalu bagaimana saat seseorang tidak punya kesempatan menjalankan 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh? Bolehkah mengqadha atau menggantinya? Jika seseorang tidak berkesempatan menjalankan 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, maka boleh baginya mengqadhanya atau menggantinya setelah sholat subuh, atau pada waktu matahari sudah terbit di waktu duha. Mengqadha 2 rakaat subuh setelah sholat subuh dibenarkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis dari Qais bin Amr. Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihatnya sholat 2 rakaat fajar setelah sholat subuh. Lalu beliau bertanya, 2 rakaat apa ini wahai Qais? Qais menjawab, ya Rasulullah, aku belum menunaikan 2 rakaat fajar, maka 2 rakaat ini adalah 2 rakaat fajar. Nabi SAW membiarkannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Diamnya Nabi SAW menunjukkan pengakuannya akan kebolehan mengqadha atau mengganti sholat sunnah qabliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh. Akan tetapi menurut ulama kontemporer, mengakhirkannya sampai matahari meninggi lebih utama, karena Nabi SAW memerintahkan hal ini. Adapun mengerjakannya sesudah sholat subuh sebenarnya juga sudah dibenarkan oleh Nabi SAW. Inilah pendapat yang dipilih Imam Ahmad. Beliau berkata, jika ia mengerjakannya sesudah fajar sholat subuh, maka itu sudah cukup. Adapun saya memilih mengqadha atau menggantinya di waktu duha. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang belum sholat 2 rakaat fajar, maka hendaknya mengerjakannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan selainnya. Beralih ke masalah lain, pemirsa khazanah, setelah membaca Al-Quran, kita biasa membaca Shadaqallahul Azim, yang berarti Maha Benar Allah yang Maha Agung. Apakah kebiasaan ini memang dianjurkan oleh syariat agama atau hanya sekedar tradisi baik saja? Memang praktek mengucapkan Shadaqallahul Azim ini tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Namun bukan berarti sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW itu lantas terlarang. Sebenarnya ada dalil umum yang menganjurkan amalan ini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Shadaqallah dan ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 95. Dalil lain yang bisa menjadi dasar dari praktek amalan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 22.
Ayat-ayat ini dengan tegas memerintahkan kita untuk mengucapkan lafaz itu, sehingga tidak pada tempatnya untuk melarang para pembaca atau pendengar Al-Quran untuk mengucapkannya. Lalu bagaimana dengan salafus salih, generasi terbaik Nabi SAW? Apakah mereka juga mempraktekkan amalan ini, membaca lafaz Shadaqallahul Azim usai membaca Al-Quran? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, tradisi membaca kalimat Shadaqallahul Azim tampaknya bukan dilakukan kaum muslim di zaman ini. Para salafus saleh, generasi terbaik Nabi SAW juga melakukan praktek amalan ini. Salah satunya adalah Hasan Basri radhiyallahu anhu, seorang tokoh tabi'in senior. Dia termasuk 7 ahli fiqih Madinah pada zamannya. Seperti dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Hasan Basri mengucapkan Shadaqallahul Azim sebelum menafsirkan ayat 17 dari surah Saba. Ahli tafsir Imam Qurtubi rahimahullah juga mempraktekkan amalan ini. Setelah menyebutkan ayat 22 dari surah Az-Zariyat yang artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu, dia mengatakan, maka kami berkata, Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasul Al-Karim. Kemudian menyebutkan tafsirnya, yaitu yang dimaksud rezeki di sini adalah hujan berdasarkan kesepakatan ahli tafsir. Dalam muqaddimah tafsirnya, Al-Qurtubi juga menukil pernyataan Hakim Tirmizi tentang etika membaca Al-Quran, yang salah satunya adalah mengucapkan Shadaqallahul Azim atau lafal lainnya yang semakna setelah selesai membaca Al-Quran. Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa salah satu bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran adalah membenarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersaksikan kebenarannya dari Rasulullah SAW. Misalnya dengan ucapan Shadaqallahul Azim wa balagha Rasuluhul Karim. Artinya, maha benar Allah yang maha agung dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikannya. Contoh lafaz lainnya adalah Shadaqa Rabbuna wa balaghat Rasuluka wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qisti. Maha benar engkau wahai Tuhan kami, dan Rasulmu telah menyampaikannya, dan kami semua telah menjadi saksi atas hal itu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai saksi yang hak, yang menegakkan keadilan. Syekh Atiyah Shaqr, mantan ketua Dewan Fatwa Al-Azhar, pernah ditanya tentang hukum membaca Shadaqallahul Azim. Ia menjelaskan, kalimat Shadaqallahul Azim yang diucapkan oleh pembaca atau pendengar Al-Quran memiliki landasan yang cukup kuat. Tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Kalimat itu termasuk zikir, sehingga tercakup dalam anjuran umum untuk berzikir. Para ulama telah banyak membicarakannya dan menganjurkan untuk membacanya sebagai salah satu adab membaca Al-Quran. Bahkan menurut mereka, jika ia diucapkan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk membaca kalimat itu atau yang semakna dengan itu. Bahkan menurut mazhab Hanafi, bila ada orang yang sholat lalu menyucikan Allah Ta'ala dengan mengucapkan Shadaqallah Al-Azim setelah pembaca selesai membaca Al-Quran, maka tidak akan membatalkan sholatnya jika dia memang murni bermaksud memuji atau zikir. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ucapan ini secara mutlak tidak membatalkan sholat. Lalu bagaimana mungkin dilarang di luar sholat? Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.